Halo teman-teman, jumpa lagi. Hari ini hari Sabtu 6 Maret 2021. Di Taipei saat ini sedang diguyur hujan sejak subuh tadi. Saat ini saya sedang dalam masa menunggu hujannya sedikit reda supaya bisa jalan ke lab. Saya pengen menghabiskan Sabtu yang mendung ini di lab saja karena yang namanya PhD student pengen cepet selesai ya rek. Jadi kalau di kamar aja ntar bawaannya malas. Jadi saya pengen di lab karena di lab kan suasananya suasana kerja bukan suasana santai ya. Nah, kebetulan dalam video kali ini saya ingin berbagi sedikit kisah tentang sekolah di Taiwan, terutama sekolah S3 di Taiwan. Karena ada seorang teman sesama YouTube kreator yang bertanya, saya di Taiwan ini ngapain? Studi atau kerja, karena mereka adalah pekerja di Taiwan. Dan mereka ingin tahu ketika tahu bahwa saya adalah seorang mahasiswa, students, ngapain sih kesibukan seorang student di Taiwan? Mereka kebanyakan belum bisa membayangkan seorang mahasiswa kehidupan sehari-hari di lab itu ngapain. Nah, pada kesempatan kali ini, dalam video pendek ini saya ingin sedikit berbagi secuil saja kehidupan di lab pas saya sempat ambil video saat saya menganalisa data hasil pengamatan tingkah laku tikus. Dan yuk langsung aja ya. Nama saya Dewi, saya di Taiwan sedang melakukan studi S3. Saya di Indonesia bekerja sebagai seorang dosen di sebuah universitas swasta di Surabaya. Jadi saat ini saya sedang menjalani cuti untuk studi lanjut pendidikan S3 di National Yangming University yang saat ini telah berganti nama menjadi National Yangming Chiao Tung University, singkatannya berubah menjadi NYCU atau bahasa Inggrisnya NYCU. Jadi kalau beberapa saat yang lalu ada rekan-rekan di YouTube yang ingin mengetahui mahasiswa yang sekolah di Taiwan itu sebenarnya kesibukannya seperti apa. Ini salah satu yang saya lakukan di lab. Jadi menganalisa data. Ini kebetulan analisa data perilaku tikus. Kami menggunakan software ini. Dan yang saya teliti saat ini adalah penyakit Alzheimer disease, dan yang saya teliti adalah obat yang diproduksi oleh salah satu industri farmasi di Taiwan yang memiliki kerjasama dengan supervisor saya. Sehingga yang saya lakukan adalah melakukan pengamatan efek obat tersebut dalam mengobati penyakit Alzheimer dan pikun demensia. Jadi menggunakan model tikus yang saya gunakan ini kebetulan adalah tikus yang memiliki genetik kelainan Alzheimer. Tikus saya itu disebut FXFAD. Tikus ini adalah tikus yang memiliki 5 mutasi gen Alzheimer disease pada manusia. Jadi gen itu dimunculkan pada tikus ini, sehingga tikus ini memiliki karakter semacam penderita Alzheimer disease. Dan kenapa saya menggunakan model tikus? Kenapa tidak menggunakan langsung model pada manusia ya? Itu disebabkan karena kita sebelum menggunakan obat pada manusia, awalnya itu harus melakukan penelitian pada hewan coba. Kalau dalam istilah farmasi diistilahkan uji preklinis. Uji sebelum masuk ke dalam dunia klinis. Klinis itu adalah uji pada manusia. Sehingga ketika ada korbannya nanti bukan manusia, tapi korbannya adalah hewan coba. Tikus yang ada di dalam kolam renang ini dianalisa kemampuannya untuk mengingat platform.
platform yang sebenarnya kami udah pindahkan dari kolam ini. Kolam ini memiliki nama khusus, namanya Morris Water Maze. Biasanya dilengkapi dengan sebuah platform yang saat uji ini platformnya kami ambil untuk analisa apakah tikus ini ingat di mana letak posisi platform semula. Jadi kenapa tikusnya kok berwarna kuning ya? Itu karena software menandainya untuk bisa mendeteksi dan melacak jejaknya. Nanti kalau setelah analisa ini selesai, saya akan tunjukkan jejak berenang tikus, apakah lebih menuju arah platform atau keluar dari arah platform. Nah, dari situ nanti bisa dianalisa kalau tikusnya banyak berenang mendekat arah platform, artinya kemampuan mengingatnya semakin tinggi. Ini kebetulan proses analisa udah selesai. Saya akan melihat hasil analisanya dengan mengklik result, and saya ingin melihat statistik dan chart hasilnya bagaimana. Jadi saya memiliki 16 sampel yang saya analisa, dan saat ini saya ingin mendeteksi apakah frekuensinya tinggi pada mencit 1 dibanding mencit 2, 3, dan 4. Ini setelah datanya valid, oke, nomornya terdeteksi semua. Ada ya sampai trial terakhir nomor 16 tadi. Nah, begitu semuanya udah terekam masuk, saya mau mengekspornya ke dalam database saya. Oke, saya udah masukkan ke dalam folder tujuan tempat saya menyimpan, dan kemudian saya juga ingin melihat hasil plotting tracks. Ini yang saya katakan tadi bahwa software ini bisa mendeteksi dan mendeteksi jejak berenangnya tikus. Oke, ini adalah platformnya, dan platformnya ini saya nggak ingin menunjukkan gambar backgroundnya, maka saya pilih show or hide background. Show or hide background, saya tinggal ambil yang plain dan white. Oke, semuanya hilangkan karena saya mau backgroundnya saya hilangkan, tapi saya ingin hanya memunculkan arena features. Saya ingin memunculkan arena, saya ingin memunculkan kuadran 1, kuadran target, kuadran 3, 4, dan juga platform. Saya tinggal klik OK. Nah, ini adalah arena tempat pengamatan, dan saya nggak pengen arenanya ini muncul, jadi karena orange-nya itu mengganggu, jadi saya unklik arena. Oke, ini jauh lebih cantik. Nah, sekarang ini tadi kan hasil dari trial nomor 16 ya. Trial nomor 16. Di sini saya tinggal mainkan. Nanti di sini kita lihat penjejakan tikus yang lagi berenang. Nah, dari sini kita bisa menyaksikan bahwa tikus yang berenang lebih banyak di area merah, area target, adalah tikus yang memiliki kemampuan daya ingat lebih baik dibanding tikus-tikus yang lain. Oke, saya tidak mau menunggunya, jadi saya pause dan langsung saya grab ke hasil akhir. Ini saya lakukan selama 2 menit. Nah, hasil akhirnya ternyata tikus ini tidak sepenuhnya banyak berenang di area target. Nanti saya juga mau lihat, nah, yang trial yang lain. Ternyata trial yang lain juga, nah, bisa disaksikannya. Ada tikus yang hanya melewati. Oke, jadi peta dari perjalanan tikus saat mereka berenang itu bisa kita tracking, bisa kita jejaki. Nah, kemudian
banyak sedikitnya atau waktu kumulatif, durasi berapa lama tikus ada di sini itu bisa diamati dari, bisa diukur dari ini tadi, statistik ya. Misalkan trial nomor 7 berada di area target. Area target tadi saya kasih tanda target zone. Berarti mereka berenang menghabiskan waktu 32 detik dari keseluruhan waktu yang mereka habiskan di arena, sehingga kebanyakan waktu mereka habiskan di target zone dibanding di target-target yang lain. Jadi nanti bisa dibandingkan antara satu tikus dengan tikus yang lainnya, lebih tinggi mana akumulasi waktu yang dihabiskan oleh tikus 1 dibanding tikus 2 di area target. Apakah lebih tinggi tikus yang mendapat obat atau lebih tinggi tikus yang tidak mendapat obat. Kurang lebih seperti itu caranya. Plotting track dari jejak berenang tikus bisa kita ekspor. Caranya dengan klik kanan pada gambar, kemudian ekspor, kemudian kita sesuaikan dengan fitur yang kita inginkan dan kita memberi nama track visualization tikus dengan kode berapa. Kebetulan ini ada tikus C5. Oke. Kemudian saved as type, saya suka simpan dalam JPEG karena ini lebih mudah untuk dibuka dan disimpan sebagai bentuk PowerPoint nanti kalau untuk ditampilkan pada presentasi. Itu caranya ya, dan langsung tersimpan. Oh ya, jangan lupa untuk memastikan akan disimpan di mana. Jadi selain ini, selain nama ya, track visualization C5 terus jangan lupa pastikan dia disimpan di lokasi yang sesuai supaya gampang carinya ya. Nah, langsung akan tersimpan dalam bentuk seperti ini. Dan ketika saya klik untuk buka, langsung dalam bentuk JPEG. Ini gampang aja nanti kalau misalnya kita mau pindah untuk presentasi, menampilkan hasil pada supervisor kita.